Oke, selamat bergabung kembali di podcast saya kali ini. Nah, kemarin kita kan sudah membahas tentang cara meningkatkan bisnis atau usaha dari strategi marketing, terus promo dan promosi juga. Nah, kali ini kita akan membahas yang lainnya tentunya dengan Mas Jamal. Siapa lagi? Jamal. Selamat pagi, Mas. Pagi ya, Mas, iya, ya? harus pagi. Nggak boleh kan siang, semangat nggak boleh pagi ya? Iya, kita belajar dari kemarin kan kita bahasnya itu. Setiap hari harus pagi, walaupun malam ya pagi juga. Tetap pagi, semangatnya kan pagi. Ini Mas Jamal penampilan baru nih, Mas. Iya, kok tahu sampean kalau saya tampilannya baru? Kan ada yang berbeda gitu. Oh iya, apa yang berbeda apa? Nah, itu rambutnya itu iya. potong di mana? Saya di teman potong. Kebetulan ada sahabat dia tukang potong, ya sudah saya ke situ. Hitung-hitung bantu teman yang pertama gitu. Enak, dapat diskonan barengan. Oh, saya nggak pernah. Nggak pernah. Iya, karena kan biasanya di teman kan enak. Loh, dapat tinggal mungkin. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau harga teman itu kalau bisa harga mahal. Kalau harga teman kita kasih minta diskon itu namanya bukan harga teman. Harga apa? Harga menyengsarakan itu namanya. Kasihan mereka, mereka juga melakukan usaha itu ya juga bukan untuk amal kan. Mereka nggak melakukan amal, tapi mereka ya nyari makan di situ gitu kan. Nggak boleh. Iya, kalau punya teman misalkan jualan apa, iya, jualan apa gitu ya, misalkan jualan hijab itu jangan didiskon kalau temennya. Kalau orang lain nggak apa-apa. Gitu. Malah naikin aja harganya. Iya. Nah ini Mas, kemarin kan kita bahas tentang dari awal dulu kan strategi marketingnya kayak gimana, marketplace-nya, terus habis itu promo dan promosi juga nih. Nah sekarang kalau misalkan nih kita kalau mau buka bisnis apakah kita perlu memahami apa itu dunia marketing? Oke. Kalau menurut Mas Jamal gimana? Opini ya. Jadi gini, saat ini ya kalau kita ngelihat kondisi saat ini setelah perubahan kondisi COVID kemarin dengan perubahan pola manusia ketika berbelanja, kehidupan juga banyak yang berubah. Untuk saat ini ironisnya itu nggak begitu butuh tentang dunia marketing sebenarnya. Soalnya kan itu kalau orang mau menjalankan satu bisnis kan biasanya kan harus mengerti marketingnya dulu kayak gimana. Kan rata-rata kan ada orang yang berpikir kayak gitu. Berarti nggak harus kalau mau buka bisnis nggak harus paham tentang marketing. Tidak melulu harus paham tentang marketing. Yang kritikal saat ini sebenarnya bukan marketing, Mbak. Apa? Kalau kritikal sekarang? Yang kritikal saat ini adalah konten. Konten? Iya. Kok bisa konten? Ya, kita lihat aja perilaku manusia saat ini, orang-orang ataupun customer saat ini yang dibuka di handphonenya rata-rata isinya ya TikTok. Iya sih. Ya, isinya lagi apa? Mereka bukanya apa? YouTube. Apa-apa kan bukan, iya sih, bener juga sih buka YouTube. Tapi kalau misalkan nih, itu kan kalau di kayak lewat TikTok sama YouTube itu. Nah kalau kayak contohnya counter pulsa, itu emang bisa lewat seperti itu Bu, kayak TikTok terus habis itu YouTube. Soalnya kan counter pulsa sekarang kan itu sih bisnisnya kan kecil tapi banyak cabang juga ada. Nah itu cari peluangnya kayak gitu gimana? Misalkan lewat TikTok ataupun lewat YouTube untuk berjualan pulsa. Ya kalau kita ngomong jualan pulsanya lewat YouTube memang tidak bisa. Tapi di situ bisa berjualan yang lain ataupun membuat sebuah konten yang lain biar dikenal sama masyarakat luar. Nanti di situ akan muncul peluang-peluang yang lain, itu akan muncul kayak semacam misalkan endorse. Misalkan tiba-tiba ada seorang distributor ngelirik, wah ini orangnya yang bikin konten bagus nih, tak tambah dia, siapa tahu nanti aplikasiku dipakai sama dia. Akhirnya timbul peluang yang lain gitu dalam dunia pulsa. Apalagi kalau distributornya ini oke gitu. Berarti itu ya langsung ke apa ya ini ya? Ke YouTube dulu,
Bisa ke YouTube, bisa ke TikTok, bisa ke Instagram, apapun itu. Yang penting adalah saat ini dunia sedang dilanda sama konten. Iya, lagi membumi kan, betul. Viral juga kan ya, TikTok apalagi. Contoh lain, ini pembahasan menarik, katakanlah story WhatsApp itu kan juga konten. Oh iya. Termasuk dalam konten story. Termasuk dalam konten. Banyak. Kok karena bisa story WhatsApp? Gini, banyak orang kan gini, mereka story WhatsApp itu dipakainya buat mengkritik negara, galau, kan rata-rata kayak gitu. Iya, saya kan rata-rata gitu. Terus bisa dibuat konten itu maksudnya dari mana? Daripada dibuat hal-hal yang semacam itu, bikin status saja, misalkan hari ini ada promo apa, contoh misalkan hari ini ada barang baru apa, misalkan, atau hari ini ada beli ini dapat ini, misalkan seperti itu kan konten, Mbak. Iya juga sih, menarik. Iya, jadi produksi itu sangat penting, kayak semacam nggak perlu sampai ahli dalam sebuah mendesain, nggak perlu ahli dalam sebuah membuat video, cukup ada. Itu sudah cukup untuk saat konten ini. Itu tadi. Iya, cukup ada ide kreatif di konten itu sudah cukup. Jadi orang kreatif saat ini itu yang dibutuhkan. Marketing itu sebenarnya sudah jalan saja. Jadi kalau misalkan orang kreatifnya ini mati, buntu, sehebat apapun seorang marketing, mati. Ya, nggak jalan juga. Berarti kreativitas yang akan menghasilkan sebuah konten. Kalau selain konten, Mas, kira-kira apa, Mas? Selain konten, yang kedua untuk para business owner harus ada yang namanya nggak boleh gengsi. Nah, gitu. Contoh orang jualan sembako yang jadi satu sama counter pulsa, ya grab ya sama pelanggannya, sama orang-orang di sekitarnya. Katakanlah simpelnya seperti ini, ada orang lewat disapa, itu nggak boleh gengsi. Ada gitu malah masuk di belakang, malah segitan malu dan sebagainya, ataupun cuek, nggak bisa, karena pelanggan semakin dekat itu semakin enak, mereka akan susah lepas. Iya, terus lantas bagaimana sikap yang harus dilakukan? Nah, contoh kecil ada pelanggan datang, disiapkan tempat duduk di depannya, itu di depan counter boleh dikasih tempat duduk, ataupun di tempat sembako di depannya dikasih tempat duduk. Sore-sore ownernya duduk, ada orang lewat disapa, Pak monggo, gitu. Berarti itu ya kayak lebih friendly atau luas ke orang. Iya, salah satunya itu friendly ke orang, karena kalau lingkupnya kecil, ya kita harus bisa menguasai di daerah kecil itu. Kalau di daerah kecil itu aja nggak menguasai, terus gimana cara jualannya? Susah, gitu. Salah satu cara yaitu tadi dengan kedekatan dengan pelanggan. Dulu, iya, dekat dengan pelanggan. Ada monggo, gitu, ngopi, gitu. Salah satu contoh. Kopi berapa sih, gitu loh. Itu salah satu contoh. Kalau ini, nah kalau kita kan bahas tentang bisnis pulsa ini ya. Iya. Nah, kalau misalkan ada beberapa orang kan kalau mau buka bisnis atau mengawali suatu usaha, kan kadang kayak takut di awal kayak gagal gitu. Iya. Lah menurut Mas Jamal, ketakutan seperti itu pantas nggak? Kalau takut itu semua orang harus punya rasa takut. Karena rasa takut itu pada dasarnya menyelamatkan kita atas sesuatu yang tidak kita inginkan. Namun ada caranya, Mbak. Nggak bisa langsung selalu takut. Kalau selalu takut yang ada nanti akan jalan di tempat. Nggak jalan. Biasanya itu awal kayak orang yang mau buka bisnis, terus habis itu takutnya nanti rugi, nggak jalan, gitu loh. Itu mindsetnya harus dirubah. Bisnis itu yang didapatkan itu rugi. Ya, rugi untung ya, itu pasti rugi kan ya, bisnis. Ruginya apa? Waktu sudah rugi, capek, tenaga sudah juga rugi, ngelola segitu banyaknya. Kalau nggak mau rugi ya jangan buka bisnis. Iya. Resikonya apa? Resikonya untung. Gitu. Ya benar sih. Iya. Nah tadi kan kalau Mas Jamal kan bilang ini kalau misalkan mau buka bisnis nggak harus melulu ngerti tentang marketing, tapi kita juga bisa melalui konten itu tadi. Nah, peluang-peluang selain itu ada nggak, Mas? Tips-tips itu? Ada, pastinya ada.
Kalau konten sudah, katakanlah harga sudah, promo sudah, strategi sudah, lah saatnya baru masuk ke marketingnya, gitu. Baru masuk marketing mungkin presentasinya ya antara 30% sama 70%. Karena lingkupnya ya, kita ngomong masalah lingkupnya karena dunia pulsa. Salah satu trik yang bisa dipakai adalah ini, yang jarang dilihat sama pemain-pemain pulsa. Ada orang datang, dia ngisi pulsa ataupun isi paket data, dia kan bayar nih, dia kan juga ngisi data kan, ada nomor telepon kan, lah nomor teleponnya ini rata-rata itu jadi apa? Jadi kertas yang nggak kepake, kebuang, padahal itu data penting. Kok bisa? Nah, contohnya seperti ini. Kalau orang beli sesuatu, setiap bulannya beli dengan harga yang sama, artinya kebutuhannya ya itu, daya belinya ya itu. Orang beli, katakanlah, dia beli pulsa ataupun paket data yang kurang lebih 60.000, dia selalu beli yang itu terus. Oh, berarti ada kayak semacam riwayatnya dari buku itu tadi. Nah, dari buku itu tadi. Di data, dimasukkan di WhatsApp, dikasih nama. Harus mau untuk malu. Pak, ini saya yang di counter ini, contoh. Bilang kayak seperti itu, mohon disimpan ya nomornya, nanti kalau ada promo akan saya hubungi. Bisa jadi. Ketika nomornya sudah di-save, otomatis beliau-beliau yang pelanggan customer tadi kan melihat status WA kita. Kembali lagi ke itu lagi. Iya. Benar. Jadi peluang itu sebenarnya banyak banget, masih bisa digali. Kalau peluang itu tadi kan tentang pulsa ya. Kalau peluang yang lainnya, bisnis. Apa misalnya? Contoh. Buka bisnis apa ya sekarang ini? Online shop udah. Udah ya kemarin kita online shop. Saya lihat kemarin di webinarnya ada tuh online shop keren itu. Mas Jamal lihat, nonton dong. Itu harus bikin lagi tuh yang lebih menarik ya. Menarik lagi. Setiap Tapi hari minggu ini kita ada itu loh Mas, live undian. Oh iya? Iya. Tanggal berapa itu undiannya? Hari Sabtu, tanggal berapa? Sekarang tanggal 20 kalau nggak salah. 20 ya? 24. 24 ya? Jam berapa Mbak itu undiannya? Jadi sorean kayak sore ya? Oke. Terus Jamal ikut juga nggak apa-apa. Boleh tak saya ikut? Iya. Oh iya sih bener. Ada barang-barang menarik juga loh Mas. Oh ya? Apa? Handphone, terus habis itu apa lagi ya? Laptop kalau nggak salah. Oh gitu. Banyak pokoknya. Iya banyak ya. Yang sekarang ini bikin booming itu bisa banyak online sih. Ya. Lebih ke online. Kenapa dengan online? Kan berhubungan dengan digital kan serba enggak kita nggak memanfaatkan, cuma memanfaatkan dunia digital aja kan online. Nah itu peluangnya kira-kira sama nggak untuk pulsa? Kalau maksudnya di counter pulsa di online kan atau bisnis online itu peluangnya seperti apa atau bagaimana? Ya bisnis online peluangnya seperti apa? Oke. Kalau bisnis online saat ini peluangnya memang sangat grow banget. Beda jauh dengan awal mula Lazada masuk Indonesia, Shopee masuk Indonesia pertama kali masuk Indonesia. Shopee saya masih ingat tidak bisa diakses lewat komputer, hanya bisa diakses lewat handphone waktu itu. Terus kemudian dulu kan nggak seberapa banyak orang itu. Iya, dulu gembor-gembornya itu yang paling kenceng adalah Lazada. Karena Redmi One S waktu itu pertama kali start di Lazada. Meledak banget, setelah itu Lazada langsung naik pamornya. Nah, untuk saat ini, karena generasi kan kita semakin lama, generasi tua ini kan mulai digantikan dengan generasi baru. Otomatis bisnis online ini kedepannya lebih dominan. Karena kita contoh mau ekspor, ya mau nggak mau, ya online. Mau impor online, gitu. Kalau ekspor online lewat mana? Ada komunitasnya bisa, atau lewat, kita transaksinya lewat komunitas grup juga bisa, grup Facebook bisa. Jadi media itu bisa dimanfaatkan, jangan sampai media itu dipakai buat update status galau. Gitu. Jadi iya. Galau. Nah, ini teman saya aja itu dia ekspor ikan itu sampai luar, Mbak. Dari Facebook. Apalagi apalagi kalau pulsa. Apalagi kalau barang-barang yang lain. Apalagi kalau lokal. Pulsa di online kan juga bisa. Ya bisa pastinya. Lewat itu tadi bisa ya. Bisa. Kalau lewat lainnya gitu
Lewat lainnya bisa di marketplace gitu. Bisa di marketplace, bisa juga nanti dirubah jadi voucher, bisa. Kan banyak, itu yang jualan online banyak kok. Usaha banyak. Kadang-kadang saya juga aji kepepet gitu ya beli online. Kalau di tengah-tengah daerah nggak ada orang jualan, di tengah-tengah perjalanan gitu pulsa habis, kuota tinggal dikit, ya beli online. Iya. Sekarang kan bisa top up. Gitu iya. juga. Apalagi kalau saya juga pakai aplikasi untuk isi pulsa, saya pakai sendiri. Ya udah lewat situ semuanya, enak. Bayar PLN lewat situ, bayar PDAM lewat situ, bayar listrik, bayar TV lewat situ, internet saya di rumah juga bayar lewat situ semua. Susah all in di aplikasi tersebut. Aplikasi? Iya. Iya nggak apa-apa. Aplikasi apa? ya aplikasi ini apalagi katanya. Iya. Tetap di aplikasi ini. Iya. Ya ini saya nggak endorse ya. Emang saya pakai soalnya gitu. Aku juga pakai. Iya. Gitu. Terus enak. Terus habis itu gini Mas Jamal. Ya. Misalkan nih ya. Mas Jamal disuruh lebih memilih memulai bisnis dari nol, terus habis itu semakin besar apa? Ngumpulin modal dulu, langsung buka bisnis yang besar. Saya lebih milih mulai dari nol, Kak. Kenapa kok mulai dari nol? Di situ nanti saya akan bertumbuh, endingnya lebih oke yang mulai dari nol. Kalau misalkan saya ngumpulin uang dulu ya, kemudian uang udah cukup, kemudian bikin usaha langsung gede, ya belum tentu saya menguasai usaha tersebut. Belum tentu saya nanti orang-orang saya ataupun karyawan saya ataupun tim saya bisa dipercaya. Saya nggak ngerti karena saya nggak tahu. Ibaratnya gini, ini mau jadi supir nih, saya harus kernet dulu. Biar bisa merasakan tahap itu. Kalau misalkan langsung supir, kalau kernet saya bilangnya, Mas, ini tambal ban, ini naik Mas, harusnya jadinya sekarang 100.000, padahal 50.000, saya nggak ngerti. Tak ACC aja, tak approve aja, tak tanda tangani aja. Padahal sebenarnya enggak. Tapi kalau saya pernah jadi kernet, apa yang terjadi? Ya nggak mau di segitu nggak bisa dibijui. Nah gitu. Jadi mengawali semua dari nol itu lebih worth it kalau bagi saya pribadi. Jadi nggak perlu sampai modal besar. Modal 500.000 udah cukup untuk mulai buka usaha. Iya, gitu. 500.000 pulsa bisa, toko kelontong juga bisa, toko kue juga bisa, ataupun nanti semakin lama berkembang kan, nanti semakin berkembang itu bisa dikembangkan lagi menjadi yang lebih besar. Misalkan toko kelontong awalnya A, jadinya barang-barangnya ditambahi lagi, tambah besar lagi, gitu. Dari paling enak dari nol sih, soalnya kan itu tadi bisa merasakan naik turunnya juga, buat pembelajaran lah. Betul, uji cobanya di situ, trial errornya di situ, human errornya di situ. Nanti kelamaan akan jadi pintar dengan sendirinya. Jadi langsung pikirannya itu langsung nyambung, Mbak. Tapi kalau langsung gede, ya bisa. Tapi ada tak orang di zaman sekarang yang bisa dipercaya? Pertanyaannya. Jarang ada, susah nyari orang kayak gitu. Nah ini Mas Jamal, Mas Jamal dulu kan pernah cerita nih bisnis buka apa tuh? Apa sih? Nggak tahu. Apa ayo? Apa sih itu namanya? Ayo apa? Itu loh, kos-kosan. Oh iya, ya. Kos-kosan. Itu Mas Jamal kok bisa langsung milih buka kos-kosan, kan ada yang lainnya juga, bisnis lainnya juga. Otomatis Mas Jamal ini sendiri kan pemahamannya dalam hal bisnis kan juga luas nih. Kenapa kok milih kos-kosan? Saya waktu itu mikirnya cuma satu, passive income. Saya bukan orang yang seperti bekerja di negara yang mana pendapatannya udah dijamin sama negara sampai hari tua, sampai meninggal. Nah saya Mbak, orang biasa, saya nanti kalau udah tua kerja apa? Saya makan dari mana? Setidaknya saya harus punya passive income dari situ. Dan di situ ketika ada kos-kosan itu, ya kan saya bisa jualan yang lain juga. Iya, jualan bisa bikin masakan juga kan, bisa. Di situ saya juga jualan pulsa saya. Iya. Ada wifi-nya? Ada. Tak kasih wifi, saya jual paket internet data, saya jual. Laku nggak? Laku. Kenapa? Lah mereka kan ya nggak selamanya di kamar.
Kan butuh pulsa juga. Iya, di pabrik katakanlah mereka itu kan rata-rata anak kos saya kan orang pabrik nih, pekerja pabrik. Lah mereka kalau berangkat kerja kan juga bawa HP. Di sana kan nggak ada wifi. Mau nggak mau pakai apa? Ya pakai data. Ayo pakai pulsa. Beli iya, di tempat saya belinya di mana? Di tempat saya. Oh, itu ya apa? Memanfaatkan ya, iya, ada peluang sikat gitu. Makanan saya laku, mimian itu laku, bantal guling saya jual juga laku semua. Gitu. Lah, kalau awal bisnis Mas Jamal ini kos-kosan, kira-kira itu nggak ada kayak kesulitan dalam hal, soalnya kan kalau namanya kos-kosan kan perlu ada yang tahu ini, kayak pemasarannya gitu, ada juga kayak gitu. Ngawali atau bagaimana? Ngawalinya. Saya dulu awalnya adalah kebetulan dapat rezeki beli tanah sepetak. Kan nggak cukup nih buat kos-kosan, tak jual, dapat untung. Beli lagi tanah 2 petak, masih kurang lebar nih, tak jual, dapat untung, beli lagi tanah. Akhirnya sampai bikin kos-kosan. Nah nanti ketika sudah bangun sampai pertengahan, saya ke bank negosiasi sama pihak bank. Ini habis ini kos-kosan, bla 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 ini tanahnya ini harganya sekian, modalnya saya kurang sekian. Make a deal, bikin dealan sama pihak bank, pinjam bank, habis itu bangunnya dilanjutkan, bayarnya pakai cicilan anak-anak kos-kosan tadi. Saya dapatnya dari mana? Jualan pulsa. Balik lagi. Jualan pulsa. Itu laris di situ. Yang beli bukan hanya anak kos-kosan saya, kos-kosan lain beli di tempat saya. Karena apa? Karena tempat yang lain nggak jualan. Mikirnya, ada wifi kok. Saya nggak mau, peluang kok. Gitu. Orang lain nggak ngelakuin, saya yang ngelakuin. Terus, orang lain nggak jual bantal, saya jual bantal. Bantal guling nggak jual, selimut nggak jual. Kan aku ngerti soalnya kos-kosan itu sudah nyediain. Iya, rata-rata itu ada itu loh. Cuma buka sama plus makanannya itu. Iya. Itu, saya ada bantal, ada selimut, ada perlengkapan mandi, lengkap di situ semua. Karena apa? Karena mereka kadang-kadang ada yang ngekos di situ itu nggak bawa dan nggak mau. Maunya itu yang baru. Kalau mau baru, ya itu beliau. Gitu. Manfaatkan juga. Iya. Intinya peluang, Mbak. Peluang dan peluang. Iya, kalau nggak ngelihat peluang, ya sudah mati kutu, berhenti di jalan. Sama kreativitas tadi. Yang juga sih. Ya. Mas Jamal sibuk nggak? Ya, kalau saat ini habis ini mau ke daerah selatan, Jakarta Selatan sana. Super sibuk. Enggak, mau ke temen ini. Mau ke temen? Iya. Apa ngobrolin bisnis? Ngobrolin ini loh. Kopi kenapa kalau dikasih gula jadi manis gitu. Iya. Ya ngopi intinya. Iya. Iya enggak. Oke lah. Nah, ya, Mas Jamal sudah. Kita ngobrolnya berapa lama? Lumayan ya. Lumayan lama hari ini. Pengen nyambung lagi tapi kayaknya kita ada pembahasan lagi. Boleh. Menarik, ya. Seru. Oke. Mas Jamal jangan bosan-bosan. Udah, pasti boleh. Sama semoga Mas Jamal bisnisnya lancar juga. Ya, amin. Sama sehat-sehat juga. Ya. Terus sama teman-teman yang nonton podcast ini juga jangan bosan-bosan sama pembahasan kita kali ini kan. Boleh, teman-teman mungkin mau tanya apa nanti dikirim ke komentar, nanti kirim di kolom komentar saja. Boleh nanti. Misalkan mau tanya tentang mengenai apa, saya bisa jawab, ya saya jawab. Nggak bisa jawab, ya saya minta maaf. Gitu. Mungkin orang lain bisa jawab. Iya, oke lah. Nah, terima kasih atas waktunya Mas Jamal. Boleh, ya. Oke, sampai di sini dulu. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe, and share video YouTube ini supaya teman-teman kalian yang di luar sana juga tahu podcast saya ini. See you next time.